Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang petani? Kurang lebih 4 tahun. Tanaman apa yang ditanam di sawah Bapak? Hanya satu macam, yaitu cabai rawit hijau. Bagaimana cara menanam bibit lombok? Apakah beli atau Bapak mengolah sendiri? Mengolah sendiri dari bibit hasil dari perkebunan tersebut. Cara pengolahannya gimana Pak? Mula-mula lombok itu dikeringkan sampai kering benar, mbah itu direndam kurang lebih 3 hari 3 malam. Setelah itu di blender, dilambak dengan pakai peti yang dicampur tanah tersebut dari kotoran tanah sapi. Terus bagaimana cara penanaman dari yang sudah dilambak tadi ke sawah Bapak gitu? Sudah berumur lambakan tadi kurang lebih satu setengah bulan baru bisa ditanam ke kebun. Dihambur apa ditumpuk satu-satu? Kalau di sini di daerah rawa itu kebunnya harus dibuat satu bidingan, atau orang itu ditinggi kurang lebih 1,5 meter tingginya, ibaratnya kurang lebih 2 meter. Dan setelah itu sebelum ditanam dibersihkan dulu atau disemprot rumput-rumput yang ada di kebun tersebut kurang lebih setengah bulan. Sudah bersih baru bisa ditanam. Terus setelah dibersihkan bagaimana Pak? Setelah dibersihkan diberi lubang sementara satu pohon kurang lebih 2 kilan jaraknya. Setelah diberi lubang dikasih dengan pupuk dan dicampur dengan kapur. Kurang lebih 1 minggu setelah diberi pupuk atau kapur baru ditanam bibit lombok tersebut. Terus bagaimana Pak? Setelah ditanam lalu diberi jurang lapik dengan rumput-rumput untuk menutupi tanah supaya jangan kekeringan. Setelah itu dia untuk perawatannya lagi seterusnya. Berapa lama panen lombok tersebut? Kurang lebih 4 bulan waktu dari menanam sampai panen, kurang lebih 4 bulan dapat dipanen. Bagaimana Bapak mengatasi hama yang terjadi pada tanaman lombok tersebut? Dengan cara diberi pupuk dan penyemprotan anti hama. Apakah Bapak mengalami kegagalan dalam tanaman lombok pada tahun ini? Untuk kurang lebih 4 tahun ini seluruh petani, hampir 90% petani dari cabai rawit hijau ini mengalami kerugian karena dampak dari penyakit yang namanya antrak yang tidak dapat diatasi oleh petani maupun dari pemerintah atau dari pertanian. Berapa luas lahan yang Bapak miliki? Kurang lebih itu berapa hektar yuk? Ada kurang lebih 2000 batang pohon dari semuanya. Apakah Bapak sudah menggunakan teknologi modern? Secara manual, kadang menggunakan
secara modern manual dengan tenaga manusia aja. Bagaimana petani tersebut mendapatkan modal? Apakah modal sendiri atau ada dari kelompok tani atau pemerintah atau hutang? Dari modal sendiri dan dari bantuan kelompok tani atau dari pemerintah. Bantuannya sekitar berapa, Pak? Bantuan tuh hanya diberikan hanya pupuk, Tidak bentuk uang atau apa gitu? hanya ada bentuk pupuk aja. Oh, iya. Terus apakah ada asuransi petani? Untuk sementara ini belum lagi. Apa harapan Bapak terhadap tanaman lombok ini ke depannya? Untuk kedepannya mengharapkan lebih maju dan berkembang untuk meningkatkan daya hasil atau bertambah hasil yang lebih banyak lagi. Apa hubungan Ibu dengan Bapak Abdul Basit? Hubungan ulun dengan Bapak Abdul Basit, ulun sebagai anak sidin. Ya, jadi di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Izin mewawancarai ya, Bu. Ya, Yang pertama, kira-kira berapa harga perawatan sawah yang dimiliki Ibu? untuk sawah ulun yang ulun tanam itu sekitar 200 kapur atau 200 batang bibit lombok rawit hiung. Itu perawatannya sekitar 800.000 rupiah. Jadi untuk 2000 rapun itu 800.000, Bu. Oh iya. Terus bagaimana harga yang ditetapkan oleh penjual dengan biaya produksinya? Kalau untuk hasil panen yang dijual ke pengepul itu kami tidak bisa menentukan dari harga pokok. Biasanya kalau harga lombok lagi murah otomatis mengikuti harga tersebut, tapi minimal antara harga dari seluruh pengobatan dan biaya pupuknya biasanya pas dengan harga modal Ya. kalau lagi rugi. Terus untuk hasil panen tanaman lombok ini apakah dijual ke pengepul atau dimanfaatkan untuk yang lain? Kalau lagi lomboknya naik dijual langsung ke pengepul, tapi apabila lomboknya lagi murah biasanya dibikin lombok hiung, sambal hiung yang sudah jadi. Ya. Terus apa harapan Ibu untuk usaha tani ke depannya? Semoga, karena ini musim cuaca yang tidak menentu, sering gagal panen karena disebabkan hama. Untuk saat ini dari Dinas Pertanian masih belum bisa menemukan solusi untuk pengobatan tanaman yang kena hama. Jadi semoga untuk kedepannya ada obat untuk menangani hama tersebut.